Ya, karena lawannya iman itu kufur, lawannya syukur juga kufur. Maka itu Allah pesan, ya, judul kita dari topik kita, ya, kata uzkuruni, maka ingatlah engkau kepadaku, azkurkum, maka kami akan ingat kepadamu. Maka dengan kita banyak ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kemudian Allah pesan, waskuruli, dan bersyukurlah engkau kepadaku, wala takfurun, janganlah kamu kufur. Jadi itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari saya. Terus saya mohon ampun pada Allah. Astagfirullahaladzim, mohon maaf dari semuanya. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung atau bisa menulis di chat. Ada yang ingin bertanya? Monggo. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Ibu Juhaini. Apakah untuk melakukan infak ada keistimewaan pada hari tertentu? Misalnya hari Jumat, dan ada waktu tertentu, sebaiknya subuh. Pertanyaannya begitu. Iya. Ya, terima kasih Ibu Juhaini. Jadi infak ini memang pertama kita diperintahkan oleh Allah, ya. Sebetulnya itu untuk diri kita sendiri. Jadi perintahnya dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Jadi infakkan infak yang baik untuk dirimu. Wa may yuqassuha nafsihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari berbuat kikir, faulaika humul muflihun. Maka itu merupakan sesuatu yang kita, mohon maaf, kita akan mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau kita nggak kikir, kita beruntung. Jadi kalau kita kikir, kita rugi. Nah, dan perintahnya itu suruh infak yang baik. Memang betul. Jadi kenapa dianjurkan kita infak itu misalkan setiap pagi? Jadi karena apa? Dengan infak itu sebetulnya Allah ingin melipat gandakan rezeki kita. Jadi ketika pagi-pagi kita sudah melaksanakan infak, itu luar biasa. Ya, itu merupakan perintah, ya, yang dianjurkan oleh Allah. Jadi perintah sebelum sholat itu kita diperintahkan infak dulu, baru sholat. Nah, kita awali hari kita dengan infak, kemudian sholat. Dan memang kalau hari Jumat itu memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu sayyidullah, kita diminta untuk banyak bersedekah itu pada hari Jumat. Dan kalau bisa Jumat itu sebelum sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih contoh seperti itu. Nah, jadi ngasih contohnya seperti itu. Ya. Nah, itu tadi ada lagi yang masuk kelihatannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, ini mungkin barangkali di luar konteks yang ini mengenai surat-surat dalam Al-Quran. Misalnya surat Al-Mulk, Ar-Rahman, Waqiah, Yasin. Apakah itu harus kita hafalkan? Kemudian kalau itu tetap kita hafalkan, tapi di samping itu kita juga tetap membaca Al-Quran secara keseluruhan dari juz 1 sampai juz 30. Bagaimana itu, Ustaz? Iya. Jadi Ibu Eli, ya. Jadi sebetulnya memang di samping kita membaca secara keseluruhan, memang ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surat-surat tertentu sebagaimana yang Ibu sebutkan tadi. Misalkan contoh, misalnya membaca surat Al-Kahfi pada waktu malam Jumat dan hari Jumat. Misalnya membaca Al-Mulk setiap mau tidur. Ini
Nah, ada contohnya dan memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi kita ada ayat surat-surat yang tertentu memang menjadi bacaan rutin kita selain kita membaca secara berurutan ya dari Fatihah sampai Anas. Karena apa? Karena di dalam ayat-ayat yang lain juga ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil karena Quran itu petunjuk, karena Quran itu pelajaran, maka dengan membaca Quran harapannya kita bisa mengambil pelajaran dan mutiara hikmahnya untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bacaan-bacaan tadi karena Rasulullah memberikan contoh seperti karena ada jaminannya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi maka dari itu, jadi ya itu bagus. Jadi kalau bisa hafal, alhamdulillah. Kalau nggak bisa hafal pun nggak apa-apa, tapi dibaca rutin tadi. Tapi kalau sudah sering-sering, insya Allah tanpa kita ini kan nanti akhirnya bisa hafal. Karena Allah memberikan jaminan di dalam surat Al-Qiyamah ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anak. Sesungguhnya atas tanggungan kami mengumpulkan Quran itu di dadamu. Nanti akan bacakan kembali. Jadi kalau sudah kita ulang-ulang, nanti tanpa kita sadari ternyata sudah ada di dalam dada kita. Nah, seperti itu. Insya Allah, Bu, mudah-mudahan. Dan itu, alhamdulillah kalau bisa rutin seperti itu. Dan ada jaminannya luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, seperti itu, Bu. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Baik, Ibu. Ya. Ya, Ibu-ibu, kalau mau menghafal di sini kebetulan ada hadir Ustazah Thayyibah. Saya suka setoran nih. Ustaz yang tadi membaca. Ustazah Thayyibah yang banyak menghafal. Kalau mau belajar menghafal sama Ustazah Thayyibah. Ada pertanyaan di chatting dari Ibu Lis. Apakah infak itu bisa mengurangi dosa-dosa kita? Dan apakah besar infak dapat mempengaruhi dosa kita? Misalnya dengan besarnya infak, dosa kita dikurangi juga agak besar. Maaf Pak Ustadz. Pertanyaan dari Ibu Lis. Iya. Ibu silakan dibuka. Tadi surat 64 ayat 16, ayat 17. Ayat 16-nya tadi kita diperintahkan oleh Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonir wa anfiqu ya. Khairali anfusikum. Infakkan infak yang baik untuk dirimu wa mayyuqal sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari kekikiran, maka dan dialah orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Nah, dijelaskan di ayat 17-nya. In tuqridullaha qardon hasanan. Nah, jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Jadi ternyata infak itu mohon maaf Bapak dan Ibu bukan ngasih cuma-cuma, bukan. Ya, bukan ngasih, bukan. Itu sama dengan kita minjemin kepada Allah. Luar biasa. Kata Allah apa jaminannya? Wa yudha'if lakum. Wa yudha'if lakum, maka akan dilipat gandakan. Yang pertama, wa yaghfir lakum, akan diampuni. Nah, ini. Ya, akan diampuni. Wallahu syakur, Allah berterima kasih. Halim. Oh, Allah mohon maaf, maha menyantuni. Nah, ya, jadi mohon maaf. Jadi sudah dilipat gandakan, diampuni dosanya. Kemudian Allah berterima kasih. Terima kasih ya Bu Eli. Ya, sudah bantu saya, sudah minjemin saya. Terus di akhirnya ya, Allah tanya, Ibu ini perlu apa lagi? Nah, seperti itu. Nah, Ibu, tentang dosa, ini jaminannya mohon maaf, dengan infak itu akan diampuni. Nah, tapi mohon maaf, untuk dosa-dosa besar, nggak cukup dengan infak. Kita masih harus tobat. Dan kalau tobat, mohon maaf, dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, nah itu kita pasti akan diampuni. Karena Allah sudah janji di dalam surat 39 ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu rahmatillah.
Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Dosanya sudah nggak ketulungan banyaknya. Nah, tapi kata Allah, walaupun dosa sebanyak apapun, selama masih mau tobat akan diampuni oleh. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah mengampuni dosa semuanya. Oleh karena itu, jadi kalau dosa-dosa besar nggak cukup dengan mohon ampun, dengan infak, tapi harus tobat. Nah, yang disebut tobat itu gimana? Bapak dan Ibu di dalam surat Ali Imran ayat 135. Lalu disebutkan auzubillahi minasyaitonir walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Jadi kalau kita merasa ya pernah berbuat dosa dan kemudian ingat Allah, ya kemudian mohon ampun kepada Allah karena sadar betul yang bisa mengampuni dosa itu cuman Allah, dan terus berhenti tidak melakukan itu. Kita merasa menyesal, mohon ampun. Nah, kemudian kalau ada kaitannya dengan manusia diselesaikan, kita minta maaf. Tapi kalau ada kaitannya dengan harta, nah kita pulang, kita kembalikan harta itu kalau kita masih punya. Maka jaminannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Ada pertanyaan dari Ibu Prof. Komariah. Untuk infak apakah bisa diniatkan untuk orang tua? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, jadi Ibu Prof. Komariah, alhamdulillah. Jadi sebetulnya semua ibadah seperti itu. Kita misalkan mohon maaf jadiin infak atau berbuat baik apapun, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan innama a'maluhu binniyat. Jadi kita bisa niat berbuat baik, terutama misalkan infak, misalkan kita niat uangnya sama, misalkan 1 juta, kita niat untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita bisa. Dan semuanya semua dapat, padahal ininya sama. Jadi yang penting itu ketika kita mau memberikan itu niatnya dalam hati ini yang dipasang. Ya kayak kita aja, kita bekerja. Kalau kita bekerja hanya niat untuk mencari rezeki, ya dapatnya cuma rezeki. Tapi kalau kita bekerja niatnya untuk silaturahim, untuk tolabul ilmu, kemudian untuk jihad fisabilillah, dapatnya banyak, waktunya sama, capeknya sama, dapatnya berbeda. Nah, seperti itu. Iya, jadi bisa, karena pernah pada suatu saat Rasulullah SAW didatangin oleh seorang sahabat, ya Rasul, saya ini, ya aduh begitu sedih sekali. Kenapa? Nah, ketika saya masih muda, orang-orang tua saya sudah meninggal semua. Sekarang saya sukses, saya mau berbakti pada orang tua, nggak ada. Gimana? Ya bisa, niatkan sekarang apa yang kita lakukan untuk orang tua kita. Itu bisa, nah seperti itu.